Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu sanggup mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kali ini kita akan belajar dari Yeremia 29 ayat yang ke-7. Ya. Yeremia 29 ayat ke-7, pada hitungan ketiga kita baca bersama-sama. Kalau bisa baca Alkitab atau bisa melihat ke depan. Yeremia 29 ayat 7 sudah mendapatkan, kita baca bersama-sama. 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku kamu buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Karena hari ini kita memperingati hari kemerdekaan kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena kemerdekaan kita diberikan tapi dengan pengorbanan ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu. Kita akan, saya dan Bapak Ibu berarti berdiri, kita akan nyanyikan lagu bangsa kita Indonesia Raya untuk menghormat negara yang kita cintai. Tidak hafal, tidak apa-apa. Sebagai saudara, ada satu sikap yang baik orang-orang Amerika. Kalau menyanyikan lagu bangsaan, begini saudara, begini caranya. Sebagai rasa hormat kepada negara, dan boleh tangan kiri, boleh tangan kanan, yang middle tangan kiri, tangan dua juga boleh, angkat tangan juga boleh. Sudah? Bapak Ibu saya yakin masih hafal ya. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi manusiaku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, saya merasakan waktu suatu saat beberapa tahun lalu, pas 17 Agustus saya dari luar negeri, saudara-saudara, dan saya dengan teman kedutaan nyanyikan lagu itu, nangis saya, saudara, bretes gitu, karena merasa inilah tanah tempat kita berada, kita hidup, kita mencari nafkah, kita berkembang biak dengan keluarga, ada di negara Indonesia. Amin, saudara. Saudara cinta Indonesia, puji Tuhan. Ya, saudara, slide berikutnya Mbak Angel. Saudara, firman Tuhan ini bukan hanya untuk saudara, tetapi firman Tuhan ini untuk semuanya, yaitu saudara dan saya. Ya, karena tidak ada perbedaan antara yang membentangkan firman Tuhan dan yang menerima firman Tuhan. Selain itu, saudara, hari ini firman Tuhan saya beri judul Keep Praying for Indonesia. Tetaplah berdoa Indonesia, bukan pray for Indonesia. Biasanya kita pray for Indonesia karena ada bencana. Seperti dulu sekarang banyak orang yang pray for Indonesia, pray for Hongkong. Tetapi keep praying for Indonesia. Tetaplah berdoa. Berarti setiap saat, setiap waktu, setiap hari, saudara dan saya punya kewajiban untuk berdoa untuk Indonesia. 1 Tesalonika 5 ayat 17, ayatnya pendek punya, tetaplah berdoa. Saudara-saudara, siapa yang tiap hari masih berdoa untuk negara Republik Indonesia? Angkat tangan. Aku berdoa untuk Indonesia, kilometer itu.
setiap hari, tetapi punya kewajiban. Kalau Bapak Ibu Gembala, saya yakin ya saudara, karena hamba Tuhan pasti berdoa untuk negara, untuk lingkungan, untuk gereja dan jemaat. Ya, terus berikutnya, saudara. Tadi ayat mengatakan dalam Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buat. Saudara, ayat ini disampaikan Raja Nabi Yeremia kepada bangsa Israel, bangsa Yehuda yang diangkut sebagai tawanan ke Babel, saudara. Nah, anehnya saudara, walaupun statusnya sebagai tawanan, sebagai budak, tidak punya kemerdekaan, tidak punya hak, Tuhan masih menuntut apa saudara? Usahakanlah kesejahteraan kota dan berdoalah, saudara-saudara, untuk kota itu. Saudara bisa bayangkan, orang nggak punya hak, tetapi masih dituntut untuk berbuat sesuatu untuk kota tempat dia tinggal. Padahal kota itu adalah kota penjajahan, sedangkan dia seterusnya adalah budak dan dipaksa oleh Tuhan. Dipaksa oleh Tuhan. Itu kalimat perintah, berdoalah untuk kota di mana kamu aku buat, karena kesejahteraanmu, kebahagiaanmu, kedamaianmu adalah tergantung dari kedamaian kota. Dan saudara, saudara dan saya, waktu menjadi bangsa Indonesia, kita di sini Tuhan tidak buang, saudara, tetapi Tuhan menaruh saudara dan saya di Indonesia. Tuhan menaruh saudara dan saya di Provinsi Jawa Timur. Tuhan menaruh saudara dan saya di Kabupaten Malang, dan Tuhan menaruh saudara dan saya di Kebun Agung. Tidak dibuang, saudara. Jadi saudara ditaruh di sini oleh Tuhan dengan enaknya. Kalau dibuang saja, punya kewajiban mengusahakan sesuatu untuk kota itu dan berdoa untuk kota itu, apalagi kalau status kita adalah ditaruh oleh Tuhan. Saya tanya Bapak Ibu, waktu kita dilahirkan, sebelum dilahirkan, direncanakan oleh Tuhan. Saya yakin tidak seorang pun milih, tidak seorang pun punya hak untuk ngomong begini, Tuhan, aku nanti kalau dilahirkan, aku maunya jadi warga negara Israel, aku maunya negara Amerika. Gak ada, saudara. Sama dengan saya, waktu dilahirkan, waktu masih di planning sama Tuhan, masih direncanakan sama Tuhan, saya yakin saya gak ngomong begini, Tuhan, saya nanti kalau lahir, saya minta dilahirkan dari pasangan suami istri Rusia Jafar dan Jesina. Tidak, saudara. Tetapi karena kuasa dan kasih Tuhan, sejak kita dikandung, kita dilahirkan lewat siapapun orang tua kita, keberadaan orang tua kita, dan saat ini kita menjadi bagian dari warga Kebun Agung. Tuhan sudah taruh, bukan Tuhan buang. Dan untuk itu saudara dan saya punya kewajiban mengusahakan kesejahteraan kota dan berdoa. Mungkin kita begini, saudara. Waduh, saya ini ngurusi Indonesia sebesar ini apa? Aku ini cuma remah-remahan kayak bahasa gitu, saudara. Pak Jokowi bangun tol jalan-jalan di Papua, Pak Jokowi turun tangan ke desa-desa. Lah aku bisa apa? Pak desa nggak mungkin nggak bisa bantu jadi Basarnas untuk gempa di Lombok, turun ke sana. Aku juga punya tanggung jawab. Aku nggak bisa bantu untuk bangun tol di Papua. Aku nggak bisa bantu untuk Menteri Susi untuk menenggelamkan perahu kapal-kapal asing. Tetapi saudara, secara global kita tidak bisa turun tangan sendiri. Tetapi kita kecilkan, saudara, dari negara provinsi ke kota, kabupaten ke kemudian kecamatan, desa, dan paling kecil adalah keluarga dan komunitas kecil. Saudara, ada satu ungkapan mengatakan begini: kalau suatu keluarga, satu komunitas kecil itu damai, sejahtera, aman, sentosa, kumpulan keluarga ini akan menghasilkan komunitas yang besar, yang makin hari makin sejahtera. Kok semakin banyak keluarga yang sejahtera, semakin maju negara itu. Dan semakin banyak keluarga yang tidak sejahtera, semakin suka suatu negara maju. Nah, saudara, kita tidak bisa terlalu banyak bicara tentang negara yang besar, tetapi kita akan melihat untuk tempat kita berada, yaitu pertama keluarga dan lingkungan kecil kita, saudara. Saudara, bangsa itu adalah, definisi bangsa adalah sekelompok, kalau kamus besar bahasa Indonesia, sekelompok orang atau manusia
yang terikat secara batin dan memiliki tujuan atau cita-cita yang sama. Waktu saya ambil contoh saja, waktu Pak Agung sama Ibu Agung ini belum menikah, dua-duanya single. Waktu dua menjadi suami istri, sebetulnya saudara-saudara ini sudah membentuk suatu bangsa. Kenapa saudara-saudara? Saya dan istri, Bapak Ibu Gembala dan Pak Selalu dengan istri, cara mengatur rumah tangga dengan rumah tangganya Pak Agung tentunya beda. Saya walaupun saya anaknya Bapak Ibu Gembala, tetapi waktu mengatur rumah tangga, demikian juga adik saya memiliki pola sendiri-sendiri. Ada yang kita ambil, ada yang tidak, saudara-saudara. Itulah bangsa. Kenapa saudara? Dalam Kejadian 25, waktu Ribka istrinya Ishak mengandung, Tuhan ngomong ini 25-23 tapi pasalnya pasti pasal 25. Dua bangsa ada di dalam kandungannya. Padahal belum jadi apa-apa saudara. Ada dua. Jadi kalau dua orang bersekutu, suami istri, itu sudah menjadi satu bangsa. Saya ambil contoh yang konkret tadi. Kakek nenek saya, almarhum Bapak dan Ibu Sutrisno Suharjo, memiliki 12 anak kurang satu, karena kalau nggak salah yang satu meninggal, Pris Kerabu Himalaya, tinggal 11 sudah. Dan 11 ini menurunkan anak-anak termasuk saya, adik saya. Kemudian anak cucu-cucunya Bapak Sutrisno Suharjo ini menurunkan lagi cucu, anak-anak akhirnya berdibuyut. Saya sekarang sudah tidak tahu saudara jumlahnya sepupu saya berapa, apalagi keponakan-keponakan saya. Yang setahu saya keponakan saya jadi itu 2 di Tidar sama di Surabaya sudah. Yang lain sudah tidak hafal saudara. Nah, kalau keturunan Bapak Sutrisno Suharjo ini saudara diibaratkan dikasih satu tanah lapang, dikasih rumah-rumah, dia membentuk suatu bangsa, suatu kesatuan yang khusus yang mempunyai tata cara memiliki peraturan yang berbeda dengan yang lain. Itu bangsa saudara. Nah sekarang saudara-saudara, kita tidak mungkin bisa berpikir untuk Indonesia karena keterbatasan kita, karena punya hak, yang punya hak adalah orang penting di atas, tetapi kita punya hak dan juga kewajiban untuk berbuat sesuatu untuk Indonesia lewat keluarga. Saudara-saudara, Tuhan itu mewajibkan, tetapi sebelum mewajibkan, Dia memberikan kuasa. Waktu Tuhan, saudara, sebelum Dia mewajibkan Adam dan Hawa, dalam Kejadian 1 ayat 26, Dia ngomong begini, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita, serupa dan segambar dengan kita. Tadi Bapak Gembala roh Bapak Gembala ditiupkan ada lanjutannya saudara. Bunyinya begini, supaya mereka berkuasa atas burung di udara, atas ikan-ikan di laut, atas ternak dan atas binatang-binatang di atas bumi. Sebelum Tuhan menyuruh kita, menyuruh manusia memberikan tanggung jawab dan kewajiban, Tuhan sudah kasih kuasa terhadap binatang. Nah, saudara-saudara, pada umumnya saya menurut saudara, binatang itu takut sama manusia. Macan itu melihat manusia sebetulnya takut, dia nyerang karena merasa terancam, saudara-saudara. Tapi kalau nanti lihat macan liar, jangan didekati saudara. Katanya macan takut sama saya. Kemarin ngobrol sama anak saya, dua-duanya, Pak kalau macan itu kita pendelian sama macan, kemudian macannya melengos, berarti macannya takut sama kita. Oh iya, itu teorinya. Nek macannya pendelian, macannya nyedot ditampung, modal gue. Nah, kenapa saudara? Suatu tahun 99 saya masih tinggal di Bali, saya belum siang, waktu masih wakil siang di Hotel Bali Gardenia, dan masih umur 3 tahun. Kalau Sabtu itu saya nyuci mobil dan dia ikut saudara main air itu. Nah, ternyata luas sekali, itu 320 kamar dan masih banyak pohon. Kemudian saya ngambil selang saudara. Nah pas tikungan begini, pas saya mau ngambil selang untuk nyuci mobil, saya papasan sama biawak. Saya kaget, biawaknya kaget bisa saudara. Kenapa saudara? Biawaknya kaget, biawaknya mencolot sampai gelundung ke peceren, bluduk saya juga kaget. Kemudian saya lihat lagi, biawaknya lihat saya kejar biawaknya lagi. Kenapa saudara? Besar sekali, itu sebesar gelang itu, hampir sebesar buaya. Waktu kita diberikan kuasa, kemudian Adam baru diberikan tanggung jawab untuk kewajiban. Dalam Kejadian 2
ayat 15. Lihat tolong bacakan. Kejadian kita tanggung jawab manusia, saudara-saudara. Kejadian 2 ayat 15. Kejadian paling depan. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Puji Tuhan, saudara. Setelah Tuhan kasih kuasa, kamu akan berkuasa, memiliki hak atas bumi dan isinya. Sekarang kamu tak kasih tanggung jawab mengusahakan dan memelihara taman Eden. Itu saudara, kalau bahasa itu dijilai, to work for it, mengusahakan untuk bekerja bagi taman Eden dan take care of it, memeliharanya. Sama dengan tadi saudara, usahakanlah kesejahteraan kota, usahakanlah taman Eden. Sekarang turun di bawah, usahakanlah kesejahteraan keluargamu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, keluarga ini dasar yang paling sangat fundamental dalam kekristenan kita, saudara. Tuhan waktu menciptakan langit dan bumi dan isinya, Dia mengawinkan Adam dan Hawa. Pada akhir zaman, Yesus Kristus turun ke dunia sebagai memulai laki-laki untuk menikah dengan saudara dan saya sebagai mempelai wanita, saudara-saudara. Jadi fundamental dari suatu fondasi suatu negara adalah keluarga, saudara. Nah, keluarga ini waktu kita menjadi suatu keluarga, saya mencontoh lagi Pak Agung sama Mbak Agung, saudara-saudara. Waktu Pak Agung sama Mbak Agung jadi keluarga ini untuk bertahan perlu didukung oleh uang, cinta, ya. Oh, kasih tok ya, kasih tok keamanan mati, saudara. Waktu keluarga ini, saudara, untuk melangsungkan kehidupan di dunia. Tadi Tuhan katakan, kamu tak kasih tanggung jawab untuk mengusahakan Taman Eden, untuk di Taman Eden, untuk mengusahakan supaya kamu bisa hidup. Jadi untuk keluarga supaya bertahan itu perlu apa? Bekerja. Apapun pekerjaan kita, saudara. Tadi Tuhan cuma suruh Adam dan Hawa mengusahakan Taman Eden. Apapun pekerjaan kita sampai kita tidak sanggup lagi bekerja secara fisik atau masuk usia pensiun, tetapi tetap ada satu yang dituntut oleh Tuhan, kamu punya tanggung jawab terhadap keluarga. Saudara-saudara, nah dalam Bilangan 35 ayat 33 bunyinya begini, saudara. Saudara, janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu. Saya kecilkan, saudara. Janganlah kamu mencemarkan keluarga yang menjadi tempat tinggalmu. Janganlah kamu mencemarkan tempat pekerjaanmu, tempat kamu mencari nafkah, tempat mata pencarianmu, di mana kamu tinggal. Saudara-saudara, itu yang pertama, saudara. Nah, saudara-saudara, tetapi saya tidak tahu apa dia bilang, saudara. Mas, seorang yang pintar itu evolusi. Orang bodoh suruh belajar bisa pintar, tetapi kalau karakter kejujuran itu sangat susah, saudara. Tadi Pak Agung mengatakan dasar dari pernikahan adalah kasih. Bisa maju sebentar Pak Agung? Kasih waktu Pak Agung menikah sama istri itu nikah dulu atau ada yang menikahkan? Jawab Bapak Kembali. Nah, masih ingat nggak waktu itu janji nikah? Gak jadi belas. Gak jadi. Nah, iya maksud Bapak Kembali gak saya ngomong belas. Apakah Anda mau menerima nikah atau dana sebagai istri? Udah ya? Ada. Nah itu masih ingat nggak? Enggak. Ingatnya cepat Bapak Kembali ngomong aja celak dan begini ya. Iya. Jadi kan ingat janji Mbak Ita nggak ingat janjinya? Apa Mbak Ita? Tak ketika sama bersama dia. Iya ya. Mengasihi di dalam suka dan duka, baik dalam sehat maupun sakit. Bojone iling loh Pak Agung. Pak Agung ini merdeka kok. Ingin merdeka dari istri ya? Oh enggak ya? Ingat ya bumbu. Oh, oke. Nah Pak Agung tadi istri Ibu Ita ngomong ini, apakah
Pasti dia bertanya, saudara kita, apakah Anda menerima aku sebagai suami dalam keadaan suka dan duka? Betul kan? Dalam keadaan sehat atau sakit. Waktu kalau Pak Agung istri sakit, Pak Agung jaga, itu karakter apa itu? Sifat apa? Tanggung jawab. Oke. Mas Agung Bangun ini, apakah Anda menerima kita sebagai istri, calon istri, suka atau duka, sehat atau sakit? Amin. Gitu ya? Ya. Kurus, tengah kurus, gendut atau gembrot, ya. Nggak ngomong, tulis gembrot tak racun, enggak. Oke. Jadi ada kasih gitu ya. Oke, selalu. Terima kasih. Nah, saudara, waktu Yesus mati di salib, saudara, wujudnya kasih. Dasar dari kasih adalah kesetiaan. Saudara, Markus 12 ayat 30 sampai 31 punya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hati dan sebagainya, kasihlah manusia sesama manusia. Nah, saudara, banyak ayat mengatakan begini, Allah itu setia, saudara. Bahkan dia sebelum saudara saya dijadikan, dia sangat setia. Ulangan 7 ayat 9 punya, hai dengarlah dengar baik-baik bahwa ketahuilah bahwa Tuhan Allahmu itu adalah setia. Jadi dasar dari saudara-saudara, dasar dari satu kita sebagai warga Indonesia, sebagai warga yang berbakti kepada Indonesia, cinta Indonesia adalah setia kepada Indonesia, saudara. Jangan setia kepada penjajah, saudara. Jangan setia kepada Belanda atau Jepang, saudara. Setia kepada Indonesia. Orang Inggris punya satu karakter yang sangat baik gini loh. Right or wrong is my country. Jelek atau baik, benar atau buruk adalah negara saya. Baik atau buruk adalah keluarga saya. Baik atau buruk adalah tempat saya mencari nafkah. Nah, saudara, tadi bilangan 35 ayat 33 mengatakan, janganlah mencemarkan tempat tinggalmu, yaitu negaramu. Janganlah mencemarkan tempat tinggalmu, keluargamu, dan tempat kamu mencari nafkah, apapun bentuknya. Kalau sedikit 23 mengatakan, segala sesuatu yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Nah, dalam keluarga, saudara, saya nggak tahu gimana Mas Dana, Mas Agung mulai keluarga masing-masing punya wewenang sendiri-sendiri, punya yang tidak orang lain bisa masuk, bahkan orang tuanya nggak bisa masuk. Saudara-saudara, orang tua saya pun kalau ke rumah tangga ke saya, ke adik saya nggak bisa sungkan, saudara. Saya mau sama, saudara. Nanti kalau mereka ini sudah nikah, saya nggak bisa masuk karena sudah bahasa sendiri, saudara-saudara. Tetapi saudara, ada satu yang diperlukan. Tuhan mau rumah tangga, keluarga, tempat kita bekerja itu adalah yang kita punya kewajiban mewujudkan damai sejahtera, mewujudkan kelangsungan. Saya punya bos namanya Richard Kwok, orang Singapura tapi lama di Jerman, bekas bos saya. Suatu saat dia bilang begini, saya pernah jadi GM-nya satu hotel di Pontianak, yes. Terus hotel itu karena saking banyaknya hutang, walaupun saya kerja keras, hotel itu bangkrut sampai menanggung hutang. Terus saya tanya, Mr. Kwok, apakah kamu waktu itu gak meninggalkan pekerjaan? Dia bilang begini, I live with the company, I work for the company. If my company sing, I sing with the company. Sing bukan anaknya ya, tenggelam. Kalau perusahaan saya tenggelam, saya akan ikut tenggelam dengan perusahaan saya. Saudara, karakter yang setia, saudara. Jadi apa, saudara? Wujud dari anak-anak Tuhan mengusahakan kesejahteraan kota, dasarnya adalah setia dulu, saudara. Setia dulu kepada Tuhan, setia dulu kepada keluarga, setia dulu kepada pekerjaannya, saudara-saudara. Nah, banyak sekarang rumah tangga itu ribet, saudara, karena hal-hal yang kecil, karena hal-hal yang tidak semestinya, dan juga karena ada yang suami terlalu otoriter, ada sebaliknya istri yang otoriter, ada yang istrinya sampai naik tangga, betulin kabel, betulin
lampu, golek tikus kabeh dhewe naik. Waduh, wedok sampai munggah pian saudara. Lanangnya wehan nongkrong ngomong saudara. Di sini nggak ada ya. Tetapi saya lihat teman-teman ada. Ada sebaliknya saudara. Suaminya sibuk di dapur, bukan dapur ya. Karena kebetulan dia sehat. Suaminya sibuk masak-masak, suaminya sibuk ngangkutin sampah, istrinya main HP terus. Itu banyak saudara. Sungguh masalah. Saudara, Tuhan ingin negara tempat saudara dan saya ini hidup sejahtera, penuh kesejahteraan, kedamaian. Karena negara kita damai, kita akan damai. Kalau negara kita ambruk, kita ambruk saudara. Demikian juga dimulai dari keluarga. Semakin banyak keluarga yang sejahtera, semakin juga saudara ke arah kesejahteraan kota, provinsi, bahkan sampai negara. Saudara, apa slogannya ulang tahun Republik Indonesia ke-73? Kalau di slide Mbak. Ya, saya suruh situ ya. Tadi rumah tangga mata pencarian didasari adalah berdoa. Berdoalah untuk tempat negeri, tempat kemana kamu buang. Saudara, saya ingatkan saudara, usahakan setiap malam atau apapun ambil waktu. Saya tiap malam saudara, terus terang saja, saya punya waktu untuk berdoa malam sama pagi sebelum saya bekerja. Jam 6 atau jam 6 setengah 7, setengah jam saya ambil nyanyi sama doa. Dari sekian doa itu ada 2 doa yang malam saya ucapkan dan pagi saya doakan, yaitu negara Indonesia. Tuhan, bertakhtalah berdaulat atas bangsaku, kiranya menjadi pemerintah atas bangsaku, kiranya supaya bangsaku menjadi bangsa yang disiplin. Saya pernah ngomong gini, Tuhan, mungkin doa yang saya sampaikan tidak berkenan di hadapan-Mu karena saya banyak dosa, saya debu kecil, tetapi dengarlah doa-doa orang lain, teman-teman. Saudara, mulai saat ini saudara, sisipkan doa untuk bangsa Indonesia, doa untuk keluarga, doa untuk pekerjaan kita, saudara-saudara. Karena apa? Disitulah sumber kedamaian rumah tangga, kedamaian perusahaan, dan akhirnya kedamaian keluarga. Terus inilah yang dicanangkan saudara, kerja kita prestasi bangsa. Ini motonya ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-73. Jadi saudara, kalau misalnya Pak Aku, Pak Dana, katanya sudah bekerja ya, di dalam rumah tangganya sejahtera, di dalam pekerjaannya kerja keras, di dalam pekerjaannya berprestasi, walaupun tidak berprestasi, mungkin cukup tidak saudara-saudara jujur setia, saudara-saudara sudah membangun bangsa, sudah mengurangi unsur kejahatan, sudah mengurangi apa saudara, gejolak sosial. Karena apa? Hidupnya jujur setia pada keluarga dan pada perusahaan. Terus berikutnya saudara, tadi saya katakan bahwa ada masalah rakyat yang dipimpin oleh hikmat, segalanya dirunding secara musyawarah, dan masalah-masalah dirunding secara musyawarah menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh keluarga. Manakala Tuhan dasarnya berdoa untuk Indonesia menjadi manusia yang adil, menimbulkan persatuan. Ketika persatuan itulah membuat kita bisa duduk bersama memecahkan masalah, dan akhirnya tujuan terakhir adalah keadilan sosial. Kita ingin semua jemaat di gereja ini diberkati. Amin saudara. Kalau kita mau diberkati saudara, Pancasila bukan disusun secara sia-sia. Pancasila disusun dengan pengorbanan darah dan nyawa, dan kita menjadi bangsa Indonesia adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Saudara, ayat yang terakhir Yeremia 9:29-11. Ini janji Tuhan kalau kita mau bekerja setia menyejahterakan Indonesia, tempat kita tinggal, mensejahterakan keluarga kita. Mbak, tolong dijelaskan Yeremia 29 ayat 11. Kita baca bersama-sama ya. Yeremia 29 ayat 11. Kalau tadi Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota dan berdoalah, dan Tuhan janjinya adalah ini kalau kita mau melakukan itu. Kita baca bersama-sama ya, Yeremia 29 ayat 11. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Amin saudara. Dimanapun saudara berada saat ini, di Kebon Agung, di keluarga saudara, usahakanlah kesejahteraan keluarga saudara dengan berbuat benar, berbuat setiap anggota keluarga, berbuat yang untuk kebaikan keluarga dan tempat saudara dan saya bekerja. Ini janji Tuhan akan dipenuhi. Janji Tuhan tidak akan dipenuhi, tidak akan kita bisa terima kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan. Saya undang bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian tentang Indonesia, ya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsa-Ku.